Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman dalam live IG kita malam hari ini. Oke, sembari menunggu, insya Allah malam ini kita akan belajar bareng dengan tujuan keren bareng nantinya. Keren insya Allah dunia akhirat. Bersama pemateri luar biasa kita yang tentunya sangat mewakili dengan materi kita malam hari ini terkait manajemen diri seorang aktivis. Nah, alhamdulillah ya sudah bergabung pemateri kita. Kita undang dulu pemateri kita. Mari kita undang Kak Insani pada diskusi kita malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wulan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Kakak gimana kabarnya, Kak? Sehat, aman, alhamdulillah. Di mana posisi sekarang nih, Kak? Lagi di kampung tercinta, di Solo. Selamat datang ya, Kak, dan selamat bergabung di live IG kita malam hari ini, Sekolah Singgah Nagari. Dan untuk materi kita, atau diskusi ringan, bahasanya mungkin kata orang diskusi ringan. Tapi karena pemateri kita luar biasa, insya Allah diskusi ini ringan tapi penting banget untuk semua kita. Jadi alhamdulillah, dengan bergabungnya beberapa teman, alangkah lebih baiknya nih, saling mengajak teman-teman yang lain sebelum kita memulai. Sebelum Kak Insani memberikan ilmu-ilmu luar biasanya kepada kita. Nah, untuk sembari menunggu, kita mulai aja ya, Kak. Diskusi awal, perkenalan. Oke, Kak. Untuk yang pertama, kita kenalan dulu dengan pemateri kita. Sepertinya sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang kenal. Tapi alangkah lebih baiknya, kita kenalan dulu bareng Kak Insani Khairati Ummah, Sarjana Manajemen. Boleh nih Kak, kakak perkenalan diri sekaligus semua keluar biasaan kakak. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Wulan sudah bersedia memoderatori untuk malam hari ini. Dan teman-teman semua, baik yang menonton secara langsung atau nanti nonton recordingnya di akun Sekolah Singgah Nagari, kenalin, nama saya Insani Khairati Ummah. Boleh panggil Insani atau Iin juga boleh. Alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S1 di jurusan Manajemen Universitas Andalas dan sekarang sudah bekerja. Masya Allah, luar biasa ya Kak. Oh ya. Ya, dan karena Sekolah Singgah Nagari ini salah satu proyek penerima manfaat Bakti Nusa wilayah Padang ya, Stefani. Dan saya juga penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara Bakti Nusa angkatan 10 wilayah Padang di senior lah ya. Dan sama Wulan kita udah kenal lama ya, Lan ya? Masya Allah, sudah zaman-zaman putih abu-abu sepertinya Kak. Wulan masih bocah-bocahnya. Kakak sudah terkenal seantero Sumatera Barat. Ya, Masya Allah. Sudah cukup tahu di zaman Wulan masih SMA, sudah cukup tahu dengan Kak Insani. Oh gitu, ya. Oke. Tambahan juga nih buat teman-teman semua terkait Kak Insani, beliau juga aktif dari zaman putih abu-abunya, dari zaman sekolahnya, di organisasi yang mainnya bukan lagi intersekolah, tapi sudah main kabupaten, dan juga ada cakupan Sumatera Baratnya, yaitu Asalam Sumbar. Di mana di tahun 2014-2015, beliau juga pernah diamanahkan sebagai Ketua Umum Asalam DPD Kota Solo. Dan Masya Allahnya ketika maba-maba masih banyak belum tahu dengan dunia kampus, beliau sudah diamanahkan dengan amanah luar biasa sebagai Ketua Keputrian DPP Dewan Pimpinan Pusat Asalam se-Sumatera Barat pada tahun 2016-2017. Dan juga beliau juga aktif sebagai MPP atau Majelis Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Asalam Sumatera Barat dari 2017 hingga 2019.
Dan semasa kemahasiswaannya, beliau juga KKN kebangsaan di Tidore, Maluku Utara. Dan masih banyak lagi. Jika kita sampaikan satu persatu keluar biasaan Kak Insani, sepertinya cukup banyak waktu yang akan kita pakai untuk malam ini. Nah, Aduh, dengan keluar biasaan tadi, oh, insya Allah ini tidak hiperbola. Oh, insya Allah sekali ya untuk Kak Insani. Nah, sesuai juga dengan bahasan kita malam ini terkait manajemen diri seorang aktivis dan Kak Insani sebagai aktivis yang sebagai panutan banyak dari mahasiswa-mahasiswa. Sekarang Ulen mau bertanya sama Kak Insani terkait kesibukan Kak In dan juga berbicara hal lainnya tentang aktivis nih. Untuk sekarang Kak, Kak In selain sudah bekerja, sudah menyelesaikan studinya, Kak In juga sibuk dengan kegiatan apa saja Kak? Tidak hanya sibuk berarti bahasanya lebih ke produktif ya Kak ya. Boleh Kak berbagi gitu. tentang kegiatan Kakak? Iya Ulan, setelah wisuda alhamdulillah tidak sempat menganggur sih. Gaya banget. Masya Allah. Jadi diminta untuk mengajar di salah satu pesantren di Sumatera Barat. Jadi sekarang sedang mengajar dan kemarin juga ikut tes seleksi CPNS 2021 dan Allah amanahkan juga lolos. Alhamdulillah. Jadi sedang menunggu SK nih gitu ceritanya. Nah, sambil-sambil itu diisi juga nih hari-harinya karena kita terbiasa ya di kuliah itu kalau kata orang kura-kura, kuliah rapat, pulang kuliah langsung rapat, naik angkot dan segala macamnya, memplanningkan agenda-agenda, menghadiri acara-acara, nah kayak gitu, sehingga ketika lulus kuliah dan balik ke daerah asal, kegiatan tersebut jangan sampai terhenti. Maksudnya di sini kakak tetap berusaha untuk aktif dan produktif juga di apa ya, di jalan-jalan kebaikan yang ada di sini gitu ya. Kalau di Solo masih sebagai MPP atau advisernya Asalam Kota Solo. Kalau di Kabupaten Solo diamanahkan sebagai pembina. Kalau di LPPM, alhamdulillah juga ada amanah sebagai sekretaris LPPM, LPPM Kabupaten Solo dan juga sebagai bidang Diklat LPPM Sumbar dan beberapa kegiatan lainnya. Dan karena saya, makanya kakak apa saya ya? Saya aja ya, Kakak, karena saya boleh Kak? karena saya juga menginisiasi satu proyek yang namanya Keren Bareng. Sekarang walaupun lagi vakum, kita coba atur strategi gimana caranya Keren Bareng ini bisa eksis lagi di tengah-tengah pelajar dan mahasiswa se-Sumatera Barat, sehingga nanti kebermanfaatannya itu emang betul sih, Ulan. Oke Kak, Insya Allah ya. Nggak ada istilahnya bahasa kalau kakak digabut sepertinya ya. Sungguh luar biasa pengisi waktunya. Kegiatannya cukup inspiratif semua. Nah, berbicara tentang diskusi kita malam ini Kak. Sepertinya dari penonton kita, dari teman-teman selingkaran, itu sering dibahas dengan bahasa aktivis kampus. Bahkan untuk Baba juga memiliki target untuk menjadi seorang aktivis kampus, bintang aktivis kampus. Nah, di sini Ulan mau bertanya nih sama kakak. Menurut Kak In sendiri, bahasa aktivis itu seperti apa sih Kak? Oh gitu. Ini sebenarnya Wulan itu tidak kurang aktivis ya teman-teman, lebih aktivis lagi nih. Bahkan sekarang juga masih melalang buana kemana-mana gitu. Kalau menurut saya pribadi, aktivis itu adalah seseorang yang memilih hidupnya untuk tidak diam saja gitu. Untuk tidak diam saja, untuk terus bergerak, walaupun pergerakan apa namanya ya, pergerakan secara fisik atau pergerakan secara sosial media, yang penting dia bergerak gitu, nggak diam di tempat saja dan tidak memikirkan dirinya saja. Salah satu keunggulan aktivis atau ciri-ciri aktivis yang bisa kita ketahui dari luar itu teman-teman, ketika seseorang sudah tidak lagi mementingkan dirinya saja, tapi dia juga mementingkan diri orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, memperhatikan orang lain. Nah, itu bisa dibilang sebagai aktivis. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena coba kita lihat ya, mungkin kita atau teman-teman kita yang notabene sibuk dengan keperluan pribadi, sibuk dengan diri sendiri, itu tuh kayak dunia tuh cuma ada kita gitu loh. Tapi sebenarnya kan dunia ini luas dan yang perlu kita perhatikan, kita perbaiki itu juga luas gitu. Sehingga kesimpulan saya tentang aktivis
Aktivis itu adalah orang yang senantiasa aktif, bergerak, dan produktif untuk membantu sesama. Baik itu berupa moral maupun berupa material. Kayak gitu, Lan. Benar banget ya, kayak bicara tentang manfaat dan berguna untuk sekitaran, lingkungan keluarga, teman terdekat juga agama kita pastinya ya Kak. Nah buat teman-teman semua nih yang bergabung dalam live ini, jika ada pertanyaan sama Kak Iin, alhamdulillah ya, kesempatan luar biasa. Sebelumnya Kak Iin mendengar suara Ulan Kak? Sepertinya sedikit gangguan ya teman-teman semua untuk Kak Insani kita. Sembari menunggu beliau, teman-teman semua nih yang ada pertanyaan terkait manajemen diri seorang aktivis, boleh juga informasi apapun yang ingin ditanya bersama Kak Iin yang notabene-nya sekarang aktif baik itu intrakampus maupun ekstrakampus, bahkan di tempat kerjanya dengan usia muda. Beliau alhamdulillah sudah mencapai banyak target-target beliau, bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya pastinya. Sembari menunggu Kak Insani, kita bantu doa juga untuk teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan dalam kendala-kendala yang kita hadapi malam ini. Alhamdulillah. Balik lagi. Sedikit kendala jaring Kak. Kakak kira tadi Wulan yang nge-lag Wulan, ternyata kakak ya yang keluar. Oh, boleh informasi dari teman-teman teman-teman live kakak apa Wulan yang nge-lag ya? Dan juga kurang tahu Kak. Boleh kita lanjutkan Kak? Oke, Wulan, kita lanjutkan ayo. Oke Kak. Nah, tadi Kakak sudah cukup menjelaskan rinci banget ya terkait aktivis, dimana tujuan utamanya tuh memang bermanfaatnya nggak buat diri sendiri aja gitu, tapi buat lingkarannya gitu. Entah itu lingkaran pertemanan, entah itu lingkaran masyarakat, ataupun yang paling utama itu lingkaran keluarganya. Nah, bicara aktivis kampus nih Kak, itu yang paling, kalau untuk mahasiswa ya Kak, yang paling sering didengar adalah aktivis kampus pastinya. Nah, untuk di lingkungan kampus, sering dinotis dengan bahasa aktivis kampus tuh lama di kampus. Entah itu makna lamanya karena terlalu nyaman dengan lingkungan kampus atau seperti apa. Nah, Ulen mau minta pendapat kakak nih. Bagaimana pandangan kakak terkait itu? Juga karena Ulen tahu segitu aktivisnya kakak menyelesaikan studi kakak dengan cepat gitu. Bahkan mencapai target-target kakak pasca kampus juga dengan lancar, alhamdulillah. Boleh nih kakak share ke kita di sini cara-cara kakak dalam manajemen waktu yang efektif untuk seorang aktivis gitu. Masya Allah, berat sekali pertanyaannya. Nah, jadi memang ya banyak ya rumor-rumor yang beredar bahwa seorang aktivis itu pasti lama di kampus, pasti lama tamatnya kayak gitu kan. Karena kesibukan organisasi atau kesibukan kegiatan-kegiatan volunteer dan lainnya sehingga menyebabkan aktivis itu lambat tamatnya gitu. Tapi sebenarnya itu tidak betul gitu. Itu tidak betul, banyak kok aktivis-aktivis yang memang prestasinya oke, akademiknya mantap, lulusnya juga cepat gitu. Banyak juga aktivis itu yang memang sudah tepat waktu atau sebelum waktunya lulus tuh, itu banyak juga teman-teman. Jadi tolong jangan dijudge aktivis itu seseorang yang lama tamatnya karena tidak semua itu benar. Begitu. Kalau urusan time management atau manajemen waktu, karena kebetulan saya juga dari jurusan manajemen ya, tapi manajemennya manajemen bisnis sih. Kebetulan. Nah, jadi ya alhamdulillah ada dapat beberapa tips ya yang pernah dicobakan juga, sehingga nanti berharapnya juga bisa dapat menginspirasi teman-teman yang lagi nonton. Nah, kalau dari saya pribadi, untuk time manajemennya itu memang dimulai pagi hari. Kalau menurut saya, kuncinya itu bisa di pagi hari, bisa di malam hari gitu. Kalau di pagi hari pas bangun tidur, kalau di malam hari pas sebelum tidur. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita
kalau kita setting time manajemennya itu sebaiknya di malam hari sebelum kita tidur. Jadi pas malam sebelum tidur itu kita udah mikirin, selain kita refleksi hari ini, kita juga udah mikirin besok kita mau ngerjain apa ya, besok target target saya apa ya gitu. Jadi pas bangun kita ingat, oh iya kita udah ngerencanain sebelum tidur bahwa kita pengen ini dan ini. Jadi kita udah punya list tuh sebelum tidur. Besok mau ngapain gitu, sehingga waktu kita nggak buang-buang, sehingga nggak ada waktu-waktu yang namanya kayak leha-leha gitu ya, kayak mager-mageran, itu nggak ada. Nah, semoga kita dijaga ya teman-teman dari perbuatan yang sia-sia. Karena sebenarnya tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Mungkin nanti teman-teman ketika sudah selesai kuliah dan balik ke rumah, itu akan berbeda banget suasananya ketika teman-teman di kampus dan sedang di kos atau di wisma gitu. Nah, akan banyak banget godaan sehingga bikin kita agak kurang produktif. Nah, itu salah satu challenging-nya kalau kita udah tamat nanti. Nah, kalau misalkan saya pribadi itu lebih suka merencanakan di pagi hari. Jadi pas bangun tidur, sholat dulu gitu kan, terus kita zikir dulu, terus merencanakan apa-apa aja sih yang pengen dicapai untuk hari ini, apa-apa aja sih yang pengen kita lakuin hari ini. Karena ingat lagi kata pepatah ya, hmm, kata orang bijak sih bahwa seseorang yang hari esoknya itu lebih buruk daripada hari ini, itu berarti termasuk orang-orang yang merugi gitu. Nah, kita kan nggak mau ya termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita harus membuat suatu perencanaan. Pernah dengar juga kata-kata bijak yang bilang kayak gini, ketika kita pengen melakukan sesuatu, rencanakan. Ketika kita gagal merencanakan, itu sama aja kita merencanakan kegagalan. Nah, kayak gitu. Jadi, sepenting itu yang namanya rencana di awal, sehingga apa yang kita lakukan tuh memang terukur dan terstruktur, sesuai dengan capaian-capaian yang udah kita targetkan. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi di pagi hari, itu tuntaskan dulu ibadah-ibadah yang berhubungan dengan pencipta kita, yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah gitu. Sholat dulu, kalau bisa bangun tahajud, kalau enggak juga langsung subuh juga nggak apa. Sholat subuh dulu, terus zikir dulu. Kalau teman-teman tuh sudah terbiasa zikir pagi petang, mungkin juga bisa didawamkan ya, diistiqomahkan. Zikir dulu, habis itu ngaji dulu, habis itu baru action untuk yang lainnya. Apakah itu baca buku, atau bikin skripsi, baca-baca jurnal, dan lain sebagainya. Atau kuliah gitu. Ya, jadi di pagi hari sebelum beraktivitas, itu emang udah selesai. Emang udah selesai sama urusan kita sama pencipta. Bukan selesai sih, maksudnya tuh kayak kita udah memodali atau mengawali hari kita dengan modal ruhiyah yang mantap. Kayak begitu, teman-teman. Jadi, ya kita merasakan ya bedanya ketika ruyah kita lagi full atau ruyah kita lagi agak down, itu kita merasakan perbedaannya. Sehingga kalau kalau saya pribadi beranggapan hari saya akan produktif ketika ruhiyah saya di awal sudah mantap. Nah, kayak gitu. Nah, jadi emang kalau bagi saya pribadi itu penting banget untuk ngisi ruhiyah di pagi hari. Mungkin ini juga bisa teman-teman apa ya, sebagai referensi buat teman-teman, cobain aja gitu. Cobain aja ketika kita udah merasa ruhiyah kita mantap di pagi hari, itu insya Allah sampai sorenya, sampai malamnya, itu lancar aja kayak gitu yang dirasakan. Nah gitu Ulan. Terus juga kalau untuk time management, kita sebagai seorang muslim, teman-teman kita punya yang namanya sholat 5 waktu. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai terminal-terminal aktivitas kita. Nah, gimana maksudnya terminal aktivitas? Jadi kita udah beberapa jam beraktivitas, berhenti sejenak, mungkin 15 menit untuk sholat. Misal, dari jam 8 kita udah aktivitas, sampai nanti jam 10 udah waktunya duha, kita berhenti bentar buat duha. Nah, kita ketemu lagi sama pencipta kita ketemu lagi sama Allah, kita curhat lagi, kita minta lagi gitu kan. Terus, habis itu setengah 11 sampai jam setengah 1 misalkan, itu aktivitas lagi. Jam setengah 1 kita berhenti lagi buat ketemu sama Allah lagi. Nah, jadi kayak waktu-waktu kita itu diterminalkan dengan waktu-waktu sholat. Jadi nggak melulu satu hari 12 jam itu langsung kerja dunia aja terus nggak gitu. Kita istirahatnya itu dengan mengisi ruhiyah itu tadi. Ketika kita udah full ruhiyahnya di pagi hari, terus kita aktivitas mungkin agak berkurang persenannya, sama kayak baterai HP ya, akan berkurang persenannya, terus kita cas lagi gitu. Cas lagi di duha.
Terus nanti cas lagi di zuhur, cas lagi di asar, cas lagi di maghrib sampai isya. Sampai habis itu kita akan tidur lagi dan memulai hari baru lagi keesokan harinya. Kayak begitu, Ulan. Terus um, selalu apa ya, saran buat kita semua ya teman-teman, selalulah memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Jangan biarkan apa ya, suasana negatif menguasai benak kita, menguasai hati kita, sehingga yang ketika kita bangun di pagi hari itu udah bawaannya males aja. Kalau hari Senin tuh berat banget, kalau hari Minggu ceria banget gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena setiap hari sebenarnya adalah hari yang baik, teman-teman. Tergantung kita mengafirmasikannya ke diri kita gitu. Kalau kita berpikirnya positif, insya Allah hari itu akan baik, teman-teman. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, pasti hari ini pasti bakalan capek, bakalan ini, bakalan itu, aduh, dari pagi kita udah berpikir kayak gitu sampai malamnya ya bakal ketemu capek-capeknya gitu. Jadi apa yang akan kita lalui, apa yang kita rasakan itu tergantung awalnya tuh dari mindset kita, dari afirmasi yang kita berikan ke diri kita sendiri. Jadi sarannya buat kita ya di pagi hari itu usahakan senyum selebar-lebarnya ke diri kita sendiri, kasih afirmasi, afirmasi positif, kamu bisa, hari ini kamu sangat senang, sangat bahagia, Allah akan ada selalu bersama kamu, jangan ragu untuk berbuat sesuatu. Nah, kayak gitu-gitu. Kita kasih semangat ke diri sendiri. Kalau sekarang yang lagi viral ya, Bulan di Instagram tuh kayak belum disemangatin ayang gitu ya. Kalau kita nyemangatin diri sendiri. Kayak yang belum punya ayang, semangatin diri sendiri. Belum ada ayang ya. Nah, mungkin kayak gitulah kurang lebihnya. Aduh, insight baru juga ya Kak buat Ulan pribadi, khususnya ya yang paling ngena gitu. Bener banget ya Kak ya, 5 waktu sholat, 5 waktu aja gitu yang wajib-wajib gitu. Itu kalau kita fokus jadiin terminal kita buat istirahat, benar-benar istirahat, bahkan 5 kali sehari kita punya semangat baru setiap waktunya ya Kak. Nggak butuh semangat pagi lagi, tapi semangat setiap selesai sholat, kita punya semangat baru lagi. Karena habis singgah di terminal, bertemu dengan pemilik kita, berdiskusi dengan beliau ya Kak. Jazakillah khair Kak untuk insight baru juga untuk Ulan pribadi khususnya. Semoga teman-teman semua juga dapat insight baru. Ataupun ada tambahan terkait informasi ini juga bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Juga bicara tentang aktivis, bagi teman-teman yang mau bertanya, Ulan dengan senang hati menyampaikan, nanti akan membahas di diskusi kita malam hari ini. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan di kolom komentar kita. Nah, kembali ke bicara tentang aktivis dan bermanfaat untuk sekitar, Kak. Ulan juga punya satu masalah gitu, Kak. Dari teman-teman, bahkan juga dari diri sendiri yang beberapa kali ditemukan. Kadang kita ingin bermanfaat dengan lingkungan sekitar, ingin berbagi, ingin juga berbagi senyum lah dengan semua yang kita punya, istilahnya itu, dengan kemampuan kita. Tapi gimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri agar kita tahu potensi diri kita itu, dan itu bisa kita kembangkan dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, Kak. Itu juga banyak Ulan temukan di lingkungan, karena ketika ditanya kenapa merasa ragu dengan mengembangkan diri, karena belum tahu apa potensi dirinya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu Kak, boleh banget nih penyampaian dari Kakak terkait masalah ini Kak. Wah, Masya Allah. Satu apresiasi ya buat teman-teman di luar sana yang ketika kita sadar, kita aware diri kita harus bermanfaat untuk orang lain. Diri kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri. Banyak orang di luar sana yang butuh bantuan kita secara moral maupun material kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari, saya pengen aktif juga nih, saya pengen produktif juga, saya pengen bantuin orang juga, tapi apa ya? Tapi bingung ngapain ya, gitu. Berbahagialah teman-teman, satu step sudah teman-teman lewati, bahwa menyadari kita hidup untuk bukan hanya diri kita sendiri itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa menyadari hal itu gitu. Bahkan banyak yang sampai terjebak hanya dengan urusan pribadinya. Nah, mantul ya. Benar Kak, mungkin aman Kak, insya Allah. Nah, ya, jadi untuk kita-kita nih yang mungkin belum tahu passionnya apa, kita nggak tahu pengen berbuat apa ya, tapi pengen bermanfaat banget gitu ya. Bisa banget nih kita untuk mencoba segala sesuatu.
mencoba segala sesuatu. Maksudnya gini, kalau misalkan kita emang belum tahu ya, pasti kita akan mencari. Nah, cara mencarinya itu dengan apa? Cara mencarinya dengan mencoba sebanyak mungkin gitu. Mungkin kita tertarik di dunia desain, tapi belum bisa, ya udah nggak apa-apa ikut aja, coba-coba gitu kan. Nah, mana tahu emang passionnya di sana. Tapi misalkan kalau nggak merasa bukan passion juga di desain, kita coba di terjun di public speaking gitu. Ternyata nggak ngerasain itu passion kita juga, kita terjun di volunteering atau kita terjun di mana kayak gitu ya. Ada banyak peluang yang saat ini berserakan di mana-mana, apalagi di sosial media, dan itu bisa kita coba semuanya, teman-teman. Ketika kita masih ragu, sebenarnya saya hidup tuh apa ya, passionnya apa ya, ngapain ya, kita bisa coba sebanyak mungkin, dan dari sana kita bisa menilai, ternyata kalau di bidang A saya agak kurang deh, kalau di bidang B itu kayaknya lumayan, kalau di bidang C saya suka banget tapi saya nggak bisa, berarti saya harus belajar lagi. Kalau di bidang D ini gue banget. Sampai teman-teman nemuin sesuatu atau satu passion, nemuin passionnya yang sampai teman-teman bilang ini gue banget ya, kayak gitu. Apakah itu public speaking, desain, menulis, jadi pelukis, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kuncinya jangan pernah takut untuk mencoba. Selagi mencoba itu gratis, ya hajar aja, kayak gitu teman-teman. Nah, terus satu lagi, jangan sampai insecurity atau pikiran negatif itu memenuhi kepala kita sebelum kita mencoba. Banyak orang yang sebenarnya dia sudah gagal sebelum berperang. Kenapa? Karena mindset yang ada dalam pikiran dia sendiri. Ih, payah mah, susah mah, nggak bisa doh. Nah, kayak gitu-gitu kan. Itu hanya isi kepala dia sendiri gitu. Padahal sebenarnya hidup ini tidak seseram yang dia bayangkan. Nah, mencoba segala sesuatu tidak seseram yang dia pikirkan gitu. Jadi tidak ada salahnya kita mau mencoba selagi masih hidup kan. Ntar kalau udah mati kan nggak bisa nyoba lagi. Makanya selagi masih hidup, coba aja, hajar aja kayak gitu sampai teman-teman nemuin, wah ini gue banget. Misal kalau kalau kakak merasa, kalau saya merasa ini gue bangetnya itu di training, di public speaking, di training ini gue banget kayak gitu. Sampai teman-teman nemuin ini gue banget, itu baru teman-teman bisa mengasah lebih tajam lagi skill-skillnya, lebih konsisten lagi, sehingga dampak yang diciptakan dari skill atau passion kita tuh juga berdampak untuk masyarakat lebih luasnya. Kayak gitu Lan, kurang lebih. Oke Kak, jelas banget ya kalau bisa kalau bicara mencari potensi diri ya harus dicoba, jangan dibawa pikir aja gitu ya Kak, harus actionnya mana nih yang cocok buat masing-masing kita, yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Terima kasih banyak ya Kak untuk terkait, keren banget nih jawaban dari Kak Tehiin. Ada yang manggil Tehiin nih Kak. Nah, Ulan mau tanya juga nih Kak, kalau untuk tadi udah dapat nih potensinya Kak, baru sampai di titik nemu potensi gitu kan Kak. Terus kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, tips yang bisa Kakak bagi buat teman-teman di sini, biar terus meningkatkan kapasitas dirinya tadi gitu. Apalagi yang tadi bahasanya ingin menjadi aktivis untuk lingkungan sekitarnya. Oke, jadi tadi baru sampai tahap kita udah nemu, ya, oh ini kayaknya gue banget gitu ya Lan ya. Sekarang kita ngebahas gimana caranya yang gue banget itu bisa lebih berkembang juga. Mungkin kita bisa sebut namanya self-improvement. Nah, self-improvement ini mungkin kalau dari teori-teorinya pasti banyak ya teman-teman, teman-teman bisa baca dan tinggal pilih aja. Cuman ini berdasarkan sudut pandang saya yang telah mengalami, jadi saya membagikan beberapa poin terkait self improvement ini teman-teman. Nah, sebagai seorang manusia atau sebagai seorang yang dipanggil aktivis sama orang gitu ya, sebenarnya kan kita nggak pernah ya meminta untuk mereka panggil kita aktivis, nggak pernah. Tapi mereka yang manggil kita aktivis, mereka yang ngasih kita gelar aktivis gitu kan, karena mungkin saking seringnya ngelihat kita rapat keluyuran di luar sana sampai ya begitulah ya, ngurusin yang lain selain diri kita, sehingga kita dipanggil sebagai aktivis. Nah, sebagai seorang aktivis atau manusia, kita nggak boleh berhenti sampai di sini aja.
sampai di sini aja. Ya udah, udah dapat nilai 90, udahlah berhenti aja belajar, kan nggak kayak gitu ya. Kita pasti berusaha untuk dapat nilai 95, 98, 100, bahkan melampaui 100, 1000 dan lain sebagainya. Sama dengan hidup, kita nggak boleh berhenti di sini aja gitu. Sebenarnya ketika kita sudah puas untuk belajar, itu sama dengan kita menutup peluang-peluang untuk menjadi lebih baik, teman-teman. Jadi jangan sampai udahlah kayaknya gue udah paling bener deh di atas dunia ini. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, jadi ada beberapa tips dari saya tentang self improvement. Yang pertama, yang pertama pasti kita usahain dulu ya untuk membersihkan hati atau menuluskan niat gitu. Niat kita selalu diperbaharui. Untuk apa sih saya jadi aktivis? Untuk apa sih saya belajar? Apakah saya belajar untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan ilmu? Atau saya jadi aktivis untuk mendapatkan penghargaan? Atau saya untuk menjadi aktivis itu untuk mempengaruhi atau bermanfaat untuk banyak orang? Jadi balik lagi ke niatnya. Niat kita apa? Niat kita apa untuk belajar? Niat kita apa untuk berkembang gitu. Semoga apa yang kita niatkan itu adalah niat-niat yang tulus untuk membantu banyak orang, untuk mencari ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak buang-buang waktu gitu. Tidak hanya efek duniawi yang kita harapkan, tapi juga efek ukhrawinya. Efek ukhrawi jangka panjangnya kayak kita pengen disayang Allah, sehingga nanti kalau Allah udah sayang, kita dimasukin ke surganya Allah, rahmatnya Allah. Nah kayak gitu. Jadi niatnya apa dulu, diperbarui lagi niatnya. Nah, niat ini perkaranya bukan sekali aja gitu, bukan sekali di awal aja. Ya udah saya pengen niat ikhlas karena Allah, pengen jadi aktivis. Nggak sekali aja. Nanti di tengah jalan banyak yang akan berbisik-bisik di telinga kita. Kamu jadi aktivis biar viral aja, atau kamu jadi aktivis biar dapat banyak uang aja gitu, misalnya gitu kan. Jadi memang setiap waktu kita perbarui niat kita gitu. Yang kedua, yang pertama niat ya, niat harus diperbarui. Yang kedua, jadikan diri kita itu sebagai seorang pembelajar, long life learner, kayak gitu biasanya. Kalau nggak salah. Jadi kita senang jadi pembelajar di mana saja dan tentang hal apa saja, tentang topik apa saja gitu. Sama kayak tadi ya, bukan tidak mungkin seseorang itu multi talenta, dia bisa banyak ilmu, dia bisa banyak skill, termasuk diri kita. Nah, jadi kita jangan menutup diri kita hanya untuk ABC saja, tapi sampai X, Y, Z juga kita buka diri kita untuk belajar hal sesuatu yang baru, kayak gitu teman-teman. Mana tahu ABC kayaknya yang C ini passion kita deh, tapi karena kita menutup diri kita sehingga kita terkungkung hanya di C saja, kita nggak tahu ternyata X, Y, Z itu lebih menarik dan lebih gue banget gitu. Jadi jangan sampai kita menutup diri kita atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, karena kita nggak tahu deh mana yang untuk diri kita gitu, teman-teman. Yang ketiga, usahakan kita punya positive and growth mindset. Jadi banyak juga ya yang mendukung growth mindset ini, karena memang sangat penting. Sekarang banyak orang yang dikalahkan dengan pikirannya sendiri, sama kayak yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak yang berpikiran dan merasa takut untuk hidup, padahal sebenarnya dunia ini itu tidak seseramkan yang dia pikirkan, tidak seseramkan yang dia bayangkan gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim punya Tuhan, kita punya Allah, dan Allah udah ngatur semuanya gitu. Tinggal kita percaya janji Allah atau enggak. Nah, kayak gitu. Lalu yang keempat, teman-teman, usahakan kita konsisten. Konsisten dalam kebaikan. Kebaikan hal apa saja itu terserah teman-teman. Teman-teman pilihnya di bidang mana itu terserah teman-teman. Yang penting kita konsisten di situ gitu. Kalau ada yang pernah baca buku Atomic Habits ya, itu kan lagi happening banget tuh beberapa waktu belakangan, Atomic Habits. Jadi dikatakan di sana bahwa kebiasaan kecil atau yang disebut dengan kebiasaan 1%, ketika kita konsisten melakukannya, itu akan memberikan dampak yang sangat-sangat besar di hidup kita gitu. Misal nih dalam tahun ini teman-teman pengen punya habit baru yang positif, teman-teman melakukannya setiap hari walaupun itu kecil. Misalnya ada yang terbiasa untuk tidak menjadi morning person, tapi sekarang milih pengen jadi morning person di tahun 2022.
Oke, kita bangun walaupun nggak langsung bangun jam 4 ya, tapi setidaknya jam 5 dulu, terus jam 5 kurang sedikit, terus jam 5, setengah 5 dan lain sebagainya. Sehingga yang walaupun kita lakukan itu kecil tapi setiap hari dan konsisten, itu insya Allah memberikan efek atau dampak yang banyak untuk kehidupan kita. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk kebiasaan-kebiasaan teman-teman lainnya. Misal nih kan kita udah nyusun resolusi untuk tahun 2022. Itu nggak mungkin kan satu kali langkah kita langsung mencapai resolusinya. Itu agak-agak mustahil gitu. Kita butuh beberapa kali langkah. Dan nggak apa-apa, kita melakukannya sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Nah, konsisten dalam jalan kebaikan ya teman-teman kalau sebagai aktivis. Konsisten berbuat untuk orang banyak, konsisten untuk menebar kebermanfaatan, jangan hanya konsisten memperbaiki diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Padahal sebenarnya di luar sana banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, baik secara moral maupun material. Gitulah, kurang lebih. Udah jelas banget ya. Dari awal kita disampaikan sama Kak Iin terkait potensi diri yang harus dikembangkan, bagaimana dengan manajemen diri untuk memaksimalkan potensi, dan juga bicara tentang manfaat untuk lingkungan sekitar. Dan juga pastinya terkait niat ya Kak. Itu yang mungkin sama-sama kita ketahui kalau misal bicara niat, sering ketika futur itu juga sering belok-belok gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Iin sendiri, tadi sebenarnya sudah disampaikan terkait niat, bagaimana pembersihan atau pemurnian niat awal tadi. Tapi selama berjalannya waktu, dalam kita berbagi tadi Kak, pasti ada turun naiknya tadi kan Kak. Nah, Ulen mau juga minta nih masukan dari Kakak terkait itu Kak, dan juga pengaruhnya dengan lingkungan sekitar kita gitu Kak. Boleh nih Kak? Oke, Lan. Jadi mungkin kita kadang semangat, kadang kita down juga ya, karena namanya juga manusia. Atau kita mengendalikan mood, kadang mood mengendalikan kita. Nah, itu juga jadi salah satu PR kita sebagai manusia sih ya. Yang sekarang juga happening banget. Mood nggak mood lagi, yuk ini yuk lagi nggak mood. Nah, itu jadi alasan. Padahal sebenarnya yang punya diri kita itu kita. Yang mengendalikan kita itu kita. Jangan sampai mood mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan mood. Nah, kayak gitu. Gimana caranya kita mengendalikan mood? Dengan cara salah satunya, kita harus punya afirmasi positif itu tadi. Kita harus apresiasi diri kita. Selamat ya Insani, kamu sudah bisa misalnya baca buku 2 lembar sehari gitu ya. Kamu sudah bisa membantu atau bersedekah 1000 sehari kepada orang. Nah, itu kita apresiasi walaupun itu kecil kepada diri kita. Sehingga ketika kita menghargai apa yang kita lakukan, itu insya Allah kita juga merasa dihargai dan dibutuhkan. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai nih orang menilai kita baik, tapi diri kita sendiri tidak percaya dengan diri kita. Orang percaya sama kita, tapi kita sendiri menyia-nyiakan kesempatan atau menyia-nyiakan passion serta skill yang kita miliki. Gitu. Ketika kita jadi seorang aktivis, itu juga jangan sampai kita jumawa sama pujian. Kita merasa jumawa karena kita dicap sebagai aktivis, gitu ya. Nah, mungkin ya di luar sana itu banyak orang yang lebih aktivis daripada kita, lebih baik daripada kita, cuman karena kita dikasih kesempatan oleh Allah gitu ya, Allah nutup aib-aib kita yang sebenarnya kalau dibukakan aib kita tuh sangat banyak, sehingga nggak mungkin banyak orang tuh nggak mau berteman sama kita kalau Allah bukakan aib-aib kita. Jadi kita jadi aktivis itu bukan karena spesialnya diri kita, enggak. Bukan karena Insani itu hebat, enggak. Tapi karena Allah yang nutup aib-aib Insani, sehingga Insani dikenal sama teman-teman sebagai aktivis. Dan teman-teman banyak percaya. Nah, kayak gitu. Jadi, apa ya, yang saya lihat beberapa kasus ya, bangga banget ketika dipanggil aktivis atau ketika diundang sana sini gitu ya, sampai lupa bahwa sebenarnya yang ngasih kesempatan ini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang ngasih kesempatan. Jadi pertama, tetap lakukan yang terbaik, do your best aja, dan jangan sia-siakan apa yang Allah kasih gitu. Nah, ya itulah. Oke Kak, jazakillah khair Kak untuk penjelasan Kakak. Karena Ulan yakin setiap yang bergabung dengan kita sekarang itu adalah aktivis semua gitu.
aktivis atau pejuang kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Amin ya Allah. Nah, alhamdulillah ya Kak ya, udah mendekati 1 jam kurang lebih. Wah, kita udah bicara, berdiskusi. Insya Allah isinya daging semua nih, alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman semua, insya Allah nanti recording dari live kita sekarang itu akan kita simpan, kita save di IG Sekolah Singgah Nagari. Nah, bagi teman-teman nih yang merasa bermanfaat banget nih bahasan kita dari awal sampai akhir, itu boleh banget di-share ke teman-teman sekitarnya gitu. Karena jangan sampai hal yang bermanfaat untuk kita itu berhenti dari kita sendiri aja gitu. Nah, untuk Ulan mungkin melihat dari pertanyaan ataupun dari kolom komentar, untuk pertanyaan tidak ada ya Kak, tapi alhamdulillah banyak banget ya yang ngasih semangat untuk Kakak Iin. Masya Allah. Hamasah Kak untuk semua target-targetnya ke depan. Semoga dengan Kakak semakin banyak dengan kita, itu semakin memudahkan segala target-target Kakak ke depan. Nah, di penghujung diskusi ini ya Allah. Mohon doa juga Kak untuk kita semua. Di penghujung diskusi kita malam hari ini, Wulan bersama teman-teman mau meminta closing statement dari Kakak terkait manajemen diri seorang aktivis yang sudah Kakak sampaikan dari awal sampai akhir, dari awal tadi sebenarnya sampai sekarang. Sudah banyak banget sebenarnya, kalau teman-teman catat, alhamdulillah ya banyak banget poin-poin yang bisa kita terapkan ke depan. Kalau sebatas kita ide saja tanpa action kemudian hari, itu sebatas kayak ingin menyampaikan ilmu, belum bermanfaat untuk kitanya sebagai pendengar. Nah, mungkin dipersilakan kepada Kak Iin untuk menyampaikan closing statement-nya terkait manajemen diri seorang aktivis, Kak. Oke, Masya Allah. Tapi ini mungkin bukan closing statement, jalan tambahan aja. Mungkin juga sebagai closing-nya ya. Jadi kemarin saya dapat insight dari salah seorang kakak juga yang juga seorang aktivis. Beliau bilang gini, manusia itu sama ibaratkan air. Gitu. Air itu ada beberapa jenis. Kalau yang dijelaskan kemarin ada 4. Yang pertama ada air PDAM, yang kedua ada air hujan, yang ketiga ada air mata air, yang keempat ada air comberan. Nah, teman-teman, katanya manusia itu juga ibaratkan seperti air ini. Ada yang manusia tipenya manusia air PDAM. Apa maksudnya? Yang manusia air PDAM ini adalah, kalau air PDAM kita tahu ya, kita bayar baru dia ngalir ke rumah kita. Nah, ada aktivis yang kayak begitu. Ada aktivis yang ketika dia dibayar baru mau bergerak. Ketika dibayar baru mau berkontribusi, baik ide maupun kontribusi secara langsung, kayak gitu, teman-teman. Itu salah satu jenis aktivis yang mungkin tidak disukai ya, tidak disukai banyak orang, karena dibayar dulu baru dia mau bergerakkan, kayak gitu. Yang kedua, ada tipe aktivis tipe air hujan. Aktivis tipe air hujan ini dimanapun dia jatuh, kalau air hujan ya dimanapun dia jatuh, dia pasti bermanfaat, kayak gitu, teman-teman. Jadi sebagai seorang aktivis juga, setidaknya kita menjadi aktivis air hujan. Dimanapun kita berada, kita selalu menjadi dampak baik, kita selalu memberikan dampak baik, kita selalu memberikan kebermanfaatan, kayak begitu. Kita selalu menumbuhkan. Kalau air hujan itu jatuh ke tanah, dia akan menyiram tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan mekar bunganya. Itu kan bermanfaat sekali. Nah, setidaknya kita menjadi aktivis tipe air hujan ini. Yang ketiga adalah aktivis tipe mata air. Yang mata air itu kayak gimana? Mata air itu dia menumbuhkan, mengeluarkan kebaikan dari dalam dirinya, sehingga bukan dia yang mencari orang, tapi orang yang mencari dia, kayak gitu. Kalau sumber mata air tuh selalu mengalir di mana kapanpun kan gitu. Walaupun lagi musim kemarau, tapi yang namanya mata air pasti ada airnya. Kayak gitu, teman-teman. Yang paling baik dari tipe-tipe air ini adalah tipe mata air ini. Jadi semoga kita semua jadi aktivis tipe mata air yang ketika dimanapun kita berada, kita dicari-cari keberadaannya, kita selalu bermanfaat dimanapun kita berada dan kapanpun itu, kayak gitu, walaupun dengan kondisi apapun. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ada namanya aktivis tipe air comberan. Mungkin kita udah kebayang ya kalau tipe air comberan ini udahlah hitam, bau gitu ya.
Dan nanti ketika kita keluarkan air comberan itu, dia akan menghidupi apa namanya ya, bakteri-bakteri atau virus-virus yang juga tidak baik. Kita sendirinya tidak baik, nanti juga akan berdampak ke lingkungan yang tidak baik. Nah, kalau bisa tipe aktivis yang air comberan ini kita hindari, gitu. Jangan sampai diri kita menjadi aktivis tipe air comberan. Tapi kita berusaha untuk jadi aktivis tipe air mata air, gitu teman-teman. Nah, untuk penutup mungkin satu lagi, sebenarnya waktu yang tersisa untuk kita di dunia ini itu lebih sedikit daripada kewajiban yang perlu kita lakukan. Umur kita tidak ada yang tahu, mungkin 5 menit lagi siapa tahu ada yang tidak ada gitu ya, atau 2 detik lagi kita nggak tahu, bisa aja karena keselak minum bisa-bisa jadi udah nggak ada di dunia ini gitu kan. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Sebenarnya waktu kita lebih sedikit daripada kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, karena kita masih hidup, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar dan beraktivitas sangat energik gitu ya, maka kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, teman-teman. Saya mengajak teman-teman semua untuk selalu aktif dan kontributif dimanapun itu berada sebagai seorang aktivis yang selalu menomorsatukan kebermanfaatan dan jalan kebaikan. Gitu. Terima kasih banyak untuk Sekolah Singgah Nagari dan Wulan yang sudah memoderatori pada malam hari ini. Makasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Ulan mewakili teman-teman semuanya, baik dari tim Sekolah Singgah Nagari, juga teman-teman yang bergabung malam ini. Mengucapkan makasih banyak, Kak, untuk setiap ilmu yang Kak sampaikan tadi. Sangat banyak manfaatnya. Bukan tidak ada manfaat, bukan semoga dapat mengambil manfaatnya, tapi sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil pada diskusi kita kurang lebih 1 jam ini, Kak. Juga Ulan mewakili teman-teman dari Sekolah Singgah Nagari. Mohon maaf kepada teman-teman semua. Karena alhamdulillah dari materi kita juga sudah menutup diskusi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kata sikap ataupun perilaku dari kami khususnya. Kepada Allah pastinya mohon ampun. Juga informasi juga untuk teman-teman semua terkait Sekolah Singgah Nagari. Salah satu ide luar biasa dari founder kita, Stefani Dwi Putri Aznika, salah satu penerima manfaat dari Bakti Nusa BA11 Padang, yang insya Allah ini niatnya salah satu bentuk usaha kebermanfaatan kita kepada lingkungan, khususnya kepada daerah-daerah. Sekarang kita terfokus ke daerah, salah satu daerah kecil di Pariaman, dengan berbagi ilmu, baik itu ilmu pendidikan dengan anak-anak, ataupun juga ilmu UKM dengan keluarga di sana. Mohon doa juga untuk teman-teman semua, kesuksesan dan niat baik dari tim Sekolah Singgah Nagari untuk idenya ini. Mungkin Ulan tutup juga. Terima kasih banyak, Kak. Dipersilakan Kakak untuk mundurkan diri untuk live dari diskusi kita, Kak. Oke, terima kasih Ulan dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ulan juga mau kepada teman-teman semua, Ulan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.